27, saya dengan Monica Kumalasari. Ketika seseorang berbohong, secara sadar atau tidak sadar terlihat dari gestur dan bahasa tubuhnya. Seperti apa gesturnya? Saksikan di Sabtu Me Time Trans 7. Berbicara tentang penyebab kebiasaan berbohong, tidak bisa kita lepaskan dari motivasi kenapa seseorang berbohong. Menurut jurnal Intercultural Communication Research mengatakan bahwa ada 4 alasan atau motivasi seseorang itu berbohong. Apa saja 4 alasan tersebut? Yang pertama adalah untuk melindungi diri sendiri. Yang kedua adalah untuk mempromosikan diri. Yang ketiga adalah untuk memberikan dampak bagi orang lain. Dan yang keempat adalah alasan yang unclear atau tidak jelas. Dari keempat alasan tersebut, manakah yang paling banyak dijadikan motivasi seseorang berbohong? Menurut research ini, 22% seseorang itu berbohong adalah disebabkan karena untuk menutupi kekurangan diri. Saya mengambil pemikiran dari Tim Levin. Beliau adalah profesor komunikasi dari Amerika Serikat. Beliau mengatakan, "We are all lie, but not all lies are the same." Kita semua pernah melakukan kebohongan, tetapi kebohongan dilakukan jika kejujuran tidak dapat bekerja. White lie ditujukan untuk menjaga perasaan seseorang agar merasa tidak tersakiti oleh realitas yang ada. White lies ini dapat menjadi positif bila kita melakukannya dengan penuh empati untuk kebaikan bagi orang lain. Bagaimana bila kita tidak dapat mengatakan kejujuran? Lakukanlah kolaborasi antara fakta dengan white lie. Contohnya, misalnya ada sepasang suami istri pengantin baru di mana si istri baru saja mencoba untuk belajar memasak untuk suami dan keluarganya. Bila hasil masakannya hambar, maka demi menjaga perasaan istrinya, suami dapat mengatakan seperti ini. Makanan ini sudah cukup enak, tingkat kematangannya juga pas, hanya di waktu mendatang kalau memasak, berani aja untuk tambahkan bumbu-bumbu dan penyedap-penyedapnya. Itu pasti akan membuat masakanmu akan lebih enak. Begitu caranya. Ketika ditanya kapan seseorang bisa berbohong atau boleh berbohong, tidak ada jawaban yang pasti. Karena seseorang itu berbohong karena dia memiliki motivasi untuk berbohong. Berbohong adalah merupakan proses perkembangan manusia. Anak-anak pada rentang usia 2-5 tahun, terutama di usia 3 tahun, memiliki kemampuan naluriah untuk berbohong. Dan mereka biasanya berbohong untuk melindungi diri sendiri. Dan ini sebabnya adalah karena menghindari hukuman atau pekerjaan rumah. Dan pada rentang usia 7 sampai dengan 11 tahun menunjukkan perubahan dalam motivasi berbohong. Anak-anak pada usia ini berbohong untuk melindungi orang lain. Hal ini menunjukkan bahwa pada rentang usia tersebut anak-anak sudah mulai belajar untuk berempati dan melakukan compassion. Dalam konteks seseorang dipaksa untuk berbohong oleh lingkungannya, sebagai contoh, misalnya seorang pekerja yang dipaksa untuk berbohong oleh atasan atau sistemik yang berlaku di dalam lingkungan pekerjaan tersebut, maka cek dulu terlebih
kepada value system yang kita miliki. Apakah hal yang diminta oleh lingkungan kita tersebut sangat mengganggu kita? Jadi apakah itu masuk ke dalam core value kita? Bila iya, kita harus berani terus terang untuk mengatakan tidak, ini tidak sesuai dengan value saya. Anita Kelly, profesor psikologi dari University of Notre Dame, melakukan penelitian selama 10 minggu terhadap 110 orang partisipan. Dari partisipan ini dibagi 2 kelompok, di mana pada kelompok pertama mereka diminta untuk berhenti berbohong. Dan pada kelompok kedua mereka diminta untuk berbohong. Setelah 10 minggu, mereka diminta untuk melakukan cek kesehatan mental dan fisik mereka. Dan apa yang terjadi? Pada kelompok pertama, di mana orang diminta untuk berkata jujur, mengalami peningkatan fisik dan mental. Dan pada kelompok kedua, pada orang yang berbohong, mengalami penurunan dalam hal kesehatan maupun mental kondisi mereka. Manusia diciptakan untuk jujur, karenanya ketika seseorang berbohong, sistem saraf kita akan mengirimkan pesan ke otak dan mengeluarkan kortisol. Dalam kondisi kebohongan yang lebih besar akan memacu hormon adrenalin sehingga mengakibatkan jantung berdetak dengan lebih cepat, pupil membesar, dan berkeringat. Dalam kondisi ini, maka tubuh akan mengirimkan pesan bahwa kita sedang dalam bahaya. Dan kebohongan ini akan berpotensi untuk membuat seseorang menjadi meningkat kecemasannya, depresi, kanker, dan juga mengakibatkan obesitas. Gestur apa yang dapat diperhatikan untuk melihat apakah seseorang jujur atau berbohong? Ada 3 hal yang bisa kita pelajari. Kita bisa lihat dari mata, kita bisa lihat dari hidung, dan kita juga bisa melihat ini dari gerakan tubuh atau body language. Kita bahas dulu yang pertama, dari mata. Dari mata ini kita juga akan belajar 3 hal. Yang pertama adalah eye contact. Seseorang yang jujur akan kerap melakukan eye contact. Tetapi ketika mulai kehilangan eye contact, sebagian orang berbohong dengan mengalihkan eye contact untuk kemudian kembali lagi ke topik yang sedang ditanyakan. Yang kedua adalah blinking rate. Manusia secara normal melakukan kedipan mata atau blinking rate sebanyak 26 kali per menit. Nah, yang perlu kita waspadai adalah ketika blinking rate-nya ini meningkat atau mungkin melemah. Kenapa bisa melemah? Karena ketika seseorang ini berbohong, dia terpaksa untuk mengadakan resources atau sumber dayanya untuk mengingat-ingat sesuatu. Sehingga dia perlu waktu untuk melemahkan blinking rate tersebut. Begitu juga pada saat blinking rate meningkat. Dan yang ketiga dari mata yang perlu diperhatikan adalah mengenai eye movement. Dalam konteks ini, bagi teman-teman yang belajar ilmu mengenai neurolinguistic programming, di sini dipelajari bahwa pada orang-orang dengan right-handed, pada saat mereka melihat ke arah kiri, ini adalah proses di mana otak akan merecall memori sesuatu yang pernah terjadi. Sementara ketika seseorang melirik atau melihat ke arah kanan, ini adalah upaya seseorang untuk mengkonstruk sesuatu yang belum pernah ada di dalam memorinya. Jadi dalam konteks ini, kita bisa mengatakan bahwa ke kiri adalah merecall sesuatu yang pernah terjadi, ke kanan yang tidak pernah terjadi. Tetapi dalam hal ini kita perlu bijak dan waspada untuk tidak mengatakan bahwa melihat kiri artinya orang tersebut jujur dan melihat ke kanan orang tersebut berbohong. Tanda lain yang bisa diamati dari seseorang yang berbohong adalah pada hidung. Nah, pada hidung ini manusia bukanlah boneka Pinocchio, sehingga berhati-hati, waspadalah agar tidak terjebak dalam Pinocchio error, di mana dikatakan bahwa tidak ada satu tanda pun yang mutlak. Bila seseorang berbohong, maka tanda tersebut akan keluar dan otomatis itu merupakan tanda kebohongan.
ya. Jadi pada saat manusia berbohong, jaringan saraf di sekitar hidungnya ini akan ada jaringan tisu yang terasa merah dan lebih menghangat, sehingga hidung memang terlihat lebih merah, ya. Memang pada sebagian orang terlihat dan pada orang lain tidak terlihat, dan oleh karenanya karena menghangat maka manusia cenderung untuk menggaruknya, ya, karena merasa gatal. Jadi ini bisa diperhatikan dengan gerakan yang menutupi hidung, ya, dengan gerakan-gerakan yang seperti ini atau menutup bibir seperti itu. Ini adalah mengenai hidung. Dan yang terakhir adalah kita bisa melihat itu dari body language. Hal yang paling sederhana bisa kita lakukan adalah ketika seseorang mulai menggunakan benda-benda tertentu untuk menutupi tubuhnya, ya, atau tangannya juga disembunyikan di bawah bagian tubuhnya. Statement analysis diperkenalkan oleh Udo Onduch, seorang psikolog asal Jerman yang mengembangkan statement analysis ini pada kasus pelecehan seksual pada anak usia 14 tahun. Kita bisa belajar dari anak-anak bahwa anak-anak tersebut cenderung untuk jujur. Ada lebih dari 20 indikator yang dapat digunakan untuk menganalisa apakah seseorang itu pembicaraannya cukup valid atau tidak. Pada kali ini saya akan membahas 3 indikator tersebut. Nah, ketika kita belajar mengenai kejujuran atau mendeteksi kebohongan, maka ingat dulu waktu, ya. Jadi jangka waktu ada past, ada present, ada future. Dan ketika seseorang dikatakan berbohong, maka ranah yang dibicarakan adalah ranah mengenai past tense, ya. Yang pertama, indikator tersebut adalah terms of action. Jadi ini bisa dilihat dari kata-kata yang digunakan. Misalnya orang tersebut mengatakan mencoba, berniat, berusaha. Sebagai contoh, misalnya seseorang tidak bisa menghadiri pertemuan yang diadakan pada hari Minggu yang lalu. Maka pada saat ditanya, orang tersebut mengatakan, saya udah berusaha datang sih, tapi macet di jalan. Nah, ini indikasi sebagai tanda saja bahwa orang tersebut kemungkinan berbohong. Yang kedua, yang disebut dengan emosi yang janggal. Coba perhatikan apabila seseorang mengatakan, saya agak terkejut sih, atau saya agak kecewa sih dengan perilakunya. Nah, kita lihat bahwa di depan dari kata-kata yang mengungkapkan mengenai emosi, kita tidak bisa melakukan kualifikasi ataupun kuantifikasi dari seberapa emosi tersebut. Jadi ketika seseorang mengatakan agak, kurang, ini merupakan emosi yang janggal. Di sini kita bisa pertanyakan, tapi belum tentu berbohong. Indikator yang ketiga adalah upaya untuk membangun persepsi. Kata-kata yang sering muncul adalah misalnya, sejujurnya, sebenarnya, percaya deh, saya udah kerja di sini selama 20 tahun. Nah, bila Anda menghadapi atau mengamati ada kata-kata tersebut sering keluar, Anda perlu catat ini merupakan tanda-tanda yang harus diobservasi lebih lanjut lagi. Saya pribadi tidak setuju. Kenapa? Karena kebohongan tetaplah kebohongan. Apabila kita tidak bisa mengatakan kebenaran, kita bisa melakukan white lie untuk menyenangkan orang lain dengan catatan tidak ada seseorang pun yang dirugikan. Setuju. Satu kebohongan A akan menjadi kebohongan B dan C akan merupakan kebohongan dari A plus B dan ini akan terus bergulung dan bergulung lagi. Setuju sekali, karena manusia ditakdirkan untuk hidup jujur. Jujur akan membuat seseorang menjadi lebih sehat dan memiliki hubungan psikologis maupun hubungan sosial yang lebih baik. Ada 2
dua dampak atau akibat dari kebohongan. Yang pertama adalah dampak sosial, yang kedua adalah dampak pada kesehatan. Kita akan bicara dulu dampak yang pertama, yaitu dampak pada sosial. Jika Anda sering berbohong, ini akan mengakibatkan orang menjadi tidak percaya kepada Anda. Dan dalam jangka panjang, bila orang tidak lagi percaya kepada kita, juga akan berdampak pada kondisi finansial kita. Nah, bila seseorang sering sekali berbohong, bahkan untuk alasan-alasan yang sepele, alasan yang kecil, atau mungkin tanpa alasan, waspadalah bahwa hal ini akan berakibat pada gangguan mental. Ada dua pendekatan yang bisa kita lakukan dalam menghadapi orang yang berbohong. Pendekatan yang pertama adalah bagaimana untuk membuat orang tersebut merasa bersalah atau guilt. Jadi dalam upaya ini lakukan empati dengan penuh perhatian agar orang tersebut merasa bersalah atas tindakannya. Tindakan yang kedua adalah membangun shame atau rasa malu. Bila ini digunakan, maka orang tersebut akan blocking, semakin menutupi dirinya dengan kebohongan-kebohongan lain. Yang dapat dilakukan adalah membuat jurnal kejujuran. Penelitian mengatakan bahwa dalam 10 menit manusia melakukan kebohongan sebanyak 2-3 kali. Jadi dengan melakukan jurnal kebohongan ini, mereka dari waktu ke waktu dapat melakukan perbaikan pada diri sendiri untuk mencatat hal-hal di mana mereka tidak berbohong atau mereka sudah mengatakan kebenaran. Sobat 7, kita barusan belajar dan mengenal lebih jauh mengenai tanda-tanda seseorang yang berbohong dan apa dampaknya. Nah, semoga tips-tips yang sudah diberikan bisa membuat kita lebih aware dan waspada. Saya Monica Kumalasari, undur diri, sampai jumpa.